Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan, ingin menjawab pertanyaan saudaraku ini. Pertanyaan saudara kita ini panjang dan ini pertanyaan saudara kita ini lambat saya angkat, jadi mohon maaf sebelumnya saudaraku karena ini memang saat ini banyak pertanyaan ya. Terutama video-video yang kemarin-kemarin yang sudah lama ya di komentari. Mungkin saudara kita ini dia nonton itu video-video yang sudah lalu, dia akhirnya dia berkomentar. Dan ini panjang lagi pertanyaannya saudaraku ya, panjang lagi, setengah lembar buku. Dan oke, saya langsung bacakan saudaraku, masuk ke inti ini pertanyaan saudara kita ini. Jauh-jauh ya, jauh-jauh. Negara tetangga. Bukan negara Indonesia, tetapi negara tetangga yaitu Malaysia, Sabah. Jadi oke, saya akan langsung bacakan saudaraku. Silakan simak videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya ke depannya insyaallah. Nama channel @Masiun Kuan Sui. Ini pertanyaan saudara kita ini rasanya sering saya angkat. Ya, sering. Ya dari tahun-tahun yang lalu, tetapi alhamdulillah selama dia selalu mengikut konten penjelajah 75, alhamdulillah dia punya gedung sudah lumayan. Ya, tiap hari selalu ada perkembangan. Baik walet, begitu pun juga mengenai adanya polesan dan sarang sudah jadi. Luar biasa, mantap. Jadi saya ulangi saudaraku, nama channel @Masiun Kuan Sui. Saya berasal dari Tongot Talupik. Mau tanya ya, saya berasal dari Tongot Talupik, Sabah, Malaysia. Berarti negara tetangga ya, Malaysia. Mau tanya sekiranya setiap bulan ada tambahan sarang. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah saudara ya. Di sini setiap bulannya selalu ada tambahan sarang, bukan berkurang ya. Berarti ada perkembangan. Terus dan polesan ya, tambahan sarang dan polesan. Gitu. Apakah ini ada perkembangan dan ada harapan sukses di tahun-tahun akan datang? Kalau begini saudaraku ya, pasti karena sudah kelihatan polesan, sarang selalu ada tambahan tiap bulannya. Jadi guru, saya ingin tahu penjelasannya dari guru. Terima kasih atas penjelajah 75. Sama-sama saudaraku Kuan Sui ya, sahabatku ini ya. Sahabat-sahabat saudara kita dari negara tetangga Malaysia, luar biasa. Jadi selalu mengikut konten penjelajah 75. Alhamdulillah, selama dia ngikut selalu konten penjelajah 75, dia sudah kelihatan dia punya gedung ya, perkembangan di dalam gedungnya, apa itu walet dan sarangnya, hasil. Begitupun juga yang mencetak hasil itu, saudaraku, burung walet ya. Tidak mungkin ada sarang kalau tidak ada burung waletnya di dalam, terkecuali saudara pasang sarang imitasi. Ada sarang tetapi sulit dijual kalau sarang imitasi saudaraku ya. Hanya gambaran ya, pancingan, umpang, itu sarang imitasi yang sering saya jelaskan, yang sering saya paparkan secara mendetail. Jadi oke, saya akan langsung jelaskan saudaraku. Pertanyaan saudara kita ini ya lumayan panjang, tetapi tidak jadi masalah saudaraku, panjang tetapi kelihatan hasil ya. Itu kalau mengenai adanya gedung saudaraku ini Kuan Sui, karena sudah kelihatan, jangan ragu, jangan bimbang ya. Ya santai aja karena tiap bulan nambah. Ya, tiap bulan ada polesan sampai sarang juga jadi. Berarti kalau tiap bulan selalu nambah berarti begitu pun juga mengenai adanya walet di dalam ruangan RBW-nya, di dalam gedungnya, di dalam ruangan saudara, maksud saya di dalam ruangan gedung saudaraku ya. Ya, jadi langkah apa yang saudara lakukan? Apakah bisa sukses di tahun-tahun yang akan datang? Bisa, sangat. Kenapa tidak? Karena sudah kelihatan saudaraku Kuan Sui ya, dari Malaysia, Sabah. Bisa. Intinya itu saudaraku,
konsisten di dalam ruangan RBW, jangan selalu dirombak sedikit, rombak karena sudah beradaptasi burungnya, ya. Sudah memperlihatkan walet ini di dalam ruangan bahwa dia sudah bikin polesan, akhirnya bikin juga sarang. Maksudnya kan kalau polesan saudaraku itu berarti calon sarang akan jadi, ya, selama saudara tidak mengganggu terus. Ya, intinya itu saudaraku, optimalkan saja bagian di dalam. Itulah bahasa saya, konsisten, continue, ya. Nah, profesional saudara pahami bagian di dalam. Karena intinya hatinya, kalau manusia saudaraku itu hatinya, ya, hati kalau manusia. Kalau gedung walet itu di dalam. Kalau di dalam salah-salah saudaraku, ya, tidak tertata bagus, mana panas, mana terang, mana juga airnya juga tidak lembab, begitupun juga suhu yang jelasnya tidak teratur lah. Mana banyak sekat-sekatnya juga menghalangi burung yang bermanuver di dalam. Nah, kalau ruangan kecil lagi, ya, lebarnya kurang, panjangnya juga kurang, rendah lagi lantai keplak. Nah, terus di situ sulit burung beradaptasi. Nah, tetapi membuktikan bahwa gedung saudara sudah mapan, ya, sudah produk walet, sudah produksi sarang, karena saudara sudah mendeteksi tiap bulannya selalu nambah, polesan selalu ada, dan sarang yang selalu tambah jadi. Berarti kalau gitu saudaraku, ya, berbobot. Ya, itu sedikit-sedikit jadi gunung, ya. Nah, biar sedikit saudaraku, kalau saudara bersabar insya Allah akan banyak. Intinya itu. Ya, itu intinya kesabaran. Ini uji nyali loh, uji nyali kesabaran kita. Nah, apa saudara mampu bertahan? Nah, hanya pesan saya saudaraku, kalau sudah ada saran, sisa saudara di situ deteksilah. Cara deteksi itu apa waktu ini sudah bisa dipanen sarang ini atau jangan dulu. Nah, apa sudah bisa maksud saya sarang karena sudah umpamanya jumlah sekian, umpamanya sarang 50 ke atas atau 100 ke atas atau 200 ke atas. Nah, dan dilihat saudara jenjang waktu gedung saudara, karena ini saudaraku ini konsui, pernah saya jelaskan mengenai adanya ukuran gedungnya, lantainya, lebar, panjang, dan jarak, begitupun juga ventilasi dan sarang imitasi. Saudara pernah saya angkat pertanyaan ini. Saya ingat loh, masih ada catatannya yang buku-buku lain. Karena ada beberapa buku yang punya catatan. Ya. Jadi penjelajah 75 saudaraku itu berjuang. Sudah banyak catatan di situ saya simpan. Semua catatan saudara kita itu saya abadikan. Bahasa diabadikan suatu saat saya buka, oh ini pertanyaannya si A, ini dulu, tahun yang dulu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, ya, 10 bulan yang lalu, begitu, 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 hari yang lalu, semua saudaraku yang saya catat, semua ada. Begitupun juga saudara kita yang saya pandu, semua ada catatannya itu. Ya, hanya saya menunggu waktu dari jawaban-jawaban mereka, bagaimana nanti tahun-tahun akan datang gimana. Mungkin suatu saat dia muncul, oh saya guru gini, saya gini, apakah belum ada gurunya, apa sudah ada gurunya, atau sudah berhasil, atau gimana. Ya, itu kan hak saudara, ya. Yang jelasnya penjelajah 75 selalu memberikan inspirasi, dan penjelajah 75 saudaraku selalu memberikan doa, ya, bantuan doa lahir dan batinnya. Namun saudara tidak berkomentar, namun saudara tidak muncul, tetap saya berdoa. Makanya kalau saya tutup doa saudaraku, selalu saya katakan di situ, mudah-mudahan semua berhasil. Itu intinya itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku konsui, ya, mengenai adanya keberhasilan saudaraku, tenang saja. Ini sudah membuktikan bahwa saudara calon sukses. Sisa waktu yang akan menjawab, karena sudah kelihatan, ya, sudah nampak dengan kasat mata, dan saudara sudah rasa berapa lama umur gedung saudara, ya. Begitupun juga mengenai adanya waletnya. Begitu juga dan saran, itu perkembangannya di dalam ruangan RBW. Apa perkembangannya, apa itu walet, apa nambah terus. Nah, begitupun juga sarang, nambah, kan membuktikan saudaraku, ya, bahwa polesan selalu nambah, selalu jadi. Begitupun juga sarannya selalu nambah tiap bulannya, berarti perkembangannya saudaraku itu luar biasa. Saudara itu calon sukses, ya, calon milioner, calon apa ya, yang jelasnya luar biasa.
Sisa saudaraku di situ jangan selalu dipikirkan lagi ya, karena burung waletnya ini di dalam ruangan sudah berkembang biak, sudah dia kuasai tempat ini. Kentara itu saudaraku, kentara nampak itu terbaca. Kalau gedung itu tidak ada perubahan berarti bahasa stagnan ya, berjalan di tempat itu tidak ada perubahan, berarti ada yang kurang di dalam gedung itu. Ada yang kurang, bukan di luar ya, di dalam gedung itu ada yang kurang. Ya, mungkin saudara mengatakan, kira-kira apa yang kurang guru, kira-kira apa kira-kira yang kurang? Ya, saudara kan punya gedung, saudara kan bisa membaca, saudara kan bisa melihat, saudara bisa merasa, dan saudara bisa meraba. Ya, karena walet saudaraku selalu saya infokan, selalu saya berikan pembahasan ya mengenai walet ini. Yang disukai walet itu di dalam gedung itu, apa yang disukai walet? Coba berpikir secara akal jernih saudaraku, apa yang paling disukai walet di dalam gedung? Begitu juga sebaliknya, yang tidak disukai walet di dalam gedung itu sampai walet sulit tinggal, apa kira-kira? Nah, ini pertanyaan lagi dari guru ya, dari abang. Ya, apa kira-kira? Jadi saudara sudah melakukan, saudara sudah beraktivitas ya, segala macam cara memikirkan gedungnya, kerjakan dia punya gedung di dalam tata ruangnya, tetapi itu halet gitu terus. Ya, ganti gonta konsultan, rombak sana sini gedungnya. Nggak lama kemudian bagus kalau umpamanya diambil 1 tahun dibongkar, kalau hanya baru 1 bulan 2 bulan bongkar lagi. Adanya apa? Itu penasaran. Karena saudaraku ini saya betulkan juga, saya benarkan juga, karena ada bahasa kejenuhan, ada bahasa faktor bosan. Ya, itu. Dan saya juga paham saudaraku ya, bersabar. Mungkin saudara mengatakan, saya katakan ke saudara-saudaraku ya, para penonton ya yang nonton video ini, memang kita harus bersabar, tetapi kesabaran itu saudara kita juga bisa berpikir ya. Jangan bersabar ibaratkan gini, saudara di situ di rumah bersabar menunggu rezeki ya, di situ aja di rumah bersabar, tetapi tidak ada usaha. Itulah maksud saya jenius saudaraku ya, jenius profesional. Pahami di dalam gedung rumah walet saudaraku. Nah, itu yang saya maksud tadi ya, saya ulang ya. Apa yang tidak disukai walet kira-kira di dalam gedung? Apa yang tidak disukai? Nah, ini selalu saya berikan info ini loh. Selalu saya kupas ini. Selalu saya angkat ini. Apa yang tidak disukai burung walet di dalam ruangan rumahan gedung saudara? Yaitu adalah gangguan. Gangguan. Nomor 1 itu gangguan. Karena walet itu saudaraku itu sensitif sekali. Sensitif sekali. Beda kalau sudah berkali-kali sudah jadi anak ya. Sudah jadi anak di sarang itu di dalam gedung. Apakah 3, 4, 5 kali sudah jadi anaknya, itu berani walet itu. Itulah sahabat, maksud saya itu walet itu peka, bersahabat juga. Tetapi letak itu yang sulit dibetakan itu sensitifnya. Nah, itu tadi. Yang tidak disukai walet, hindari itu ya. Hindari. Mungkin lagi saudaraku bertanya, apanya yang dihindari guru? Ya itu tadi, nomor 1 itu gangguan. Biar lengkap semua di dalam saudaraku, biar fasilitasnya itu ideal semua, tetapi selalu diganggu di dalam. Jangan harap saudaraku burungnya akan beradaptasi dengan cepat. Sedangkan gedung itu, ruangan gedung saudara tidak diganggu, itu masih sulit walet beradaptasi loh. Masih sulit walet tinggal. Ini. Nah, itulah maksud saya saudaraku, kita juga perlu jenius ya. Itu kan ilmu saudaraku tidak kurang dan lebih dan kurangnya. Sisa manusianya gimana? Karena manusia saudaraku itu tidak ada yang mau gagal. Semua mau berhasil, semua ingin sukses. Semua ingin diwujudkan cita-citanya. Apa yang dicita-citakan yaitu walet dan sarang walet. Itu.
Karena kalau ada seorang wallet, mesti ada wallet. Nah, makanya itu saudaraku ya. Nah, itu selalu saya berikan masukan tentang wallet, perwaletan secara alamiah. Ya. Dan itu kembali itu tadi saudaraku, yang tidak disukai wallet adalah gangguan. Dan ini yang paling sulit dihadapi. Nah, yang mana gangguan? Karena itu adanya penasaran, selalu saya utarakan, selalu saya angkat, tetapi masih terus dihalangi. Kenapa dihalangi? Saudara sudah mengatakan saya tidak masuk ini, akhirnya 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan masuk, berarti saudara menghalangi wallet itu ingin tinggal karena terganggu. Ya, tetapi saya juga betul ke saudaraku karena adanya penasarannya, manusia maklum lah, adanya penasaran, ingin tahu, ya. Nanti dia puas kalau dia melihat sesuatu, padahal dia lihat sesuatu, ada dua pertanyaan timbul. Dia melihat sesuatu atau dia tidak melihat sesuatu. Apakah dia merasa bangga, gembira, ya, semangat, dan kebalikannya apakah dia itu merasa kecewa, ya itu. Ya, akhirnya dia bimbang, bingung, ragu sampai dia tingkat stres. Itu. Jadi saudara itu perlu juga jenius. Itu. Jadi saya tidak salahkan juga saudaraku bahwa ini sudah lama bang, ini belum ini ya. Itulah jawabannya, saya mengatakan sabar. Konsultasi, kendalanya apa? Kan begitu saudaraku ya. Ada lagi sarangnya di dalam, dimakan lagi tikus. Kan kendala juga itu. Ada wallet, ada sarang, tetapi ada lagi dimakan lagi tikus. Karena ada saudara kita itu ya, tidak usah sebut namanya. Itu kendala semua itu. Ada lagi walletnya itu, ada lagi madu di dalam. Madu itu luar biasa, itu madu mengganggu juga itu. Sarang madu. Itu mengganggu juga itu. Itu kan kendala semua. Padahal sudah ada wallet loh, sudah ada sarang, sudah dihuni. Ini bukan kemauan saudara. Bukan kemauan saudara dan bukan kemauan saya juga sebagai guru penjelajah 75. Memberikan selalu inspirasi. Sisa saudara di situ jenius. Kalau umpamanya ada sarang madu ya besar, ada tikus yang makan sarang, ada kecoa, itu kan satu cobaan, satu kendala yang kita hadapi sebagai manusiawi, ya. Dan itu gedung kita perlu jenius, ya, perlu konsultasi, ada gini, nanti saya kasih solusi lah, ya itu. Jadi itu saudaraku, bahasa mengenai adanya di dalam ruangan gedung itu selalu ada kendala. Itu bukan bahwa penasaran saja. Sedangkan sudah ada perkembangannya di gedung ini sudah bagus, sudah luar biasa. Tetapi ada saja hambatan. Tidak ada walletnya saudaraku, kita itu kecewa. Jangankan wallet kotoran dulu, ada kekecewaan. Ada lagi wallet baru sedikit masih kecewa. Sekarang dia dapat sarang 2-3 masih kecewa. Pasti masih bingung karena selalu kita memikirkan banyaknya ini sarang. Sampai kapan sarang ini bisa meledak? Seperti saudara kita panen per ons, panen per kilo, dan seterusnya gitu loh. Betul-betul saudaraku ya, di dunia perwaletan memang kelukisannya luar biasa ya. Betul-betul itu kita sebagai manusia saudaraku selalu mencari titik lemahnya itu wallet. Kenapa sih wallet kayak gitu? Itu tadi ya, mengenai adanya yang tidak disukai wallet. Itu selalu dirombak juga itu. Wallet juga tidak suka saudaraku itu karena wallet sudah mulai beradaptasi, selalu diganggu juga selalu dirombak. Itu. Tapi adanya penasaran, adanya rasa tidak kepuasan karena ada burung, ada sarang, tetapi di pemikiran kita dengan sering waktu berapa lama dan wallet itu hanya hitungan sekian, sarang hitungan sekian, akhirnya kita bertindak. Di situ tindakan kita saudaraku biasa ceroboh. Kita ingin wallet ini cepat berkembang biak, cepat tinggal, tetapi akhirnya ujung-ujungnya tambah habis. Itu. Saudara mengatakan bagus, tetapi bagi wallet itu justru dia mengatakan saya itu akan tinggalkan tempat itu karena selalu diganggu itu tempat. Jadi berat memang saudaraku ya, memang berat. Jadi sabarlah saudaraku, kita berusaha cari jalan keluarnya. Seperti ini pertanyaan saudara kita yang
Kuan Sui ya, Kuan Sui dari Malaysia, Sabah dari Malaysia. Alhamdulillah karena selama dia ikut konten saya sudah kelihatan dia punya gedung, dan itu yang saya harap. Ya, saya itu juga saya saudaraku hanya selalu memberikan inspirasi, edukasi, edukator. Oke saudaraku, intinya itu kita sabar, berjuang, bertawakal, berdoa, dan perlu jenius. Ya, nah, itu pahami di dalam tata ruangnya saudaraku ya. Nah, itu intinya. Itu. Kalau saya sudah katakan saudara jangan selalu diganggu dulu walletnya, ya. Tetapi saudaraku itu masih berkeras kepala, itu kan hak saudaraku. Nah, mesti saya paparkan bahasa ini, mesti saya lepaskan. Nah itu, karena umpamanya saudara sudah lakukan sudah segala macam cara mengakali dalam gedung itu, tetapi hasil itu tetap gitu, tidak ada kemajuan, malahan lambat laun itu sudah ada walet di dalam, tetapi walet itu tambah berkurang. Karena banyak yang gitu saudaraku, banyak. Nah itu. Jadi ini pertanyaan Kuan Sui sudah lumayan, ya. Ada beberapa gedung saudara kita ini sudah kelihatan gedungnya, tetapi ada pun juga masih stagnan, dan ada juga tambahannya tapi masih lambat, ya. Ini yang paling sulit dihadapi saudaraku kalau burung ini walet ini sulit tinggal, itu yang paling sulit. Nah, ada apa? Kenapa? Nah, itu ya saudaraku ya, itu gangguan nomor satu. Nah, kan banyak gangguan, bukan manusianya saja yang keluar masuk, itu juga hama, predator ya. Nah, ada mau tahu predatornya banyak, hamanya banyak. Ya, lakukan itu ya, kan ada sistem penyemprotan. Nah, hama yang kelas-kelas ringan, kelas menengah, kelas atas. Yang mana yang hama yang kelas ringan? Yang mana saudaraku? Nah, sasarannya itu ke sarang. Nah, itu kelas ringan itu kecoa. Itu masih kelas ringan, itu kan sasarannya saran, dia makan saran. Tetapi sasaran predator yang kelas atas itu itu burung hantu, tikus, ular. Wah, ini luar biasa kalau dia masuk saudara, karena semua dibasmi itu, sarangnya dimakan. Kalau tikus itu saudaraku, semua itu dibasmi itu, sarangnya dimakan, telurnya dimakan, anak walet dimakan, jangankan anaknya, induknya pun kalau didapat sudah disergap juga. Ya habis, selesai bola-bola. Nah intinya itu ya saudaraku ya. Jadi itulah info dari penjelajah 75. Pertanyaan saudara kita ini Kuan Sui Masiun Kuan Sui ya, nama channelnya Masiun Kuan Sui dari nama channel saudaraku ini Masiun Kuan Sui dari Malaysia ya. Nah, di sini dilengkapkan nama daerahnya, Tongot Talupi. Nah, saya tidak tahu di mana itu Tongot Talupi saudaraku, yang jelasnya yang saya tahu saya itu Sabah Malaysia. Nah, itu. Jadi saya sudah angkat penjelasan mengenai adanya pertanyaan saudaraku. Nah, itu. Dan itu yang saya katakan tadi, hindari itu yang tidak disuka. Kalau yang disuka apa? Tadi kan saya bahas mengenai adanya yang tidak disukai walet, yang paling dibenci walet, ya itu, yang bikin trauma walet, yang bikin stres walet, yang membunuh walet, itu tadi semua. Mengenai adanya itu gangguan, baik manusianya atau hama di dalam predator, itu. Nah itu. Yang mana yang disukai walet? Ini pertanyaan juga saudaraku ya, saudaraku yang para penonton. Yang disukai walet sasaran saudaraku itu, coba gambarkan di goa. Apa yang ada di goa? Dan banyak goa ini, dan selalu saya angkat. Ini dari dulu, dari tahun-tahun 2 tahun yang lalu selalu saya angkat ini. Walet suka di goa yang goa lembab, goa yang gelap, goa yang aman, goa yang dingin. Lembab, sejuk, semua ada di situ. Coba. Nah, itu gambarkan satu. Yang kedua, gambarkan yang mana lagi. Nah, itu saudara, kalau ada sarangnya saudaraku, jangan selalu dibuka kalau baru sedikit. Apalagi kalau gedungnya masih di bawah 1 tahun ke bawah. Nah, itu masih terancam. Nah, itu.
Yang gambarkan semua itu ya saudaraku ya, hindari semua itu. Nah, tetapi ya gimana juga saudaraku ya, kalau sudah ada sarang jadi di atas sudah 30-40, kita itu gatal tangan ingin mau cungkil itu sarang, karena itu sudah uang, itu sudah aset, ya. Dan memang tujuan kita di situ. Nah, sudah ada saran loh, sudah ada saran bisa dibuka, kan itu kalau saran kan sudah bisa dijual, sudah jadi uang. Nah, kenapa kita belum masih bisa sabar tidak ambil sarang itu? Karena itu cita-cita kita gimana supaya walet ini dia bisa dia tarik temannya masuk supaya cepat berkembang biak. Nah, begitu. Itu sasaran. Jadi berat juga saudara, ada lagi sarang belum kita lepaskan. Karena kalau kita lepaskan juga itu kita takut nanti loh, jangan sampai burung ini stres. Jadi berat juga ya. Nah, intinya itu selalu saya katakan saudara perlu jenius, saudaraku perlu profesional. Nah, itu isi dari bahasa jenius profesional itu, pahami itu. Ya, ketahui itu keinginannya walet, hindari yang tidak diinginkan walet. Ya, kalau keinginan saudaraku itu ya itu kesabaran dulu ya, nanti di belakang. Itu pun kalau berhasil. Tetapi kalau kebalikannya gagal ya, mau apa? Sabar, karena kita sudah berusaha. Nah, itu kehendak lagi berbicara ya saudaraku ya. Karena saya sudah katakan tadi tidak ada petani walet, strap peternak walet yang mau gagal, yang ingin gagal. Semua tujuannya adalah keberhasilan. Semua usaha apapun itu, tetapi selalu ada cobaan. Nah, itu. Dan ada cobaan di situ disalahkan sebagai manusianya, sebagai apanya ke pasti mah ini asbabnya ini ya itu. Nah, di situ. Jadi perlu kita dewasa, perlu kita sadar bahwa di dunia ini saudaraku adalah satu jihad ya, musafir. Kita berjalan, kalau umpamanya kita berjalan jauh saudaraku ya, baik naik motor atau apa, keras hujan, pasti kita singgah dulu. Ya gitu. Oke, saudara mengatakan kalau umpamanya naik mobil kena hujan. Iya, tetapi kalau jembatan patah, jembatan roboh di depan, apa saudara mau lanjut? Pasti singgah dulu. Nah, itu tantangan. Sama. Nah, ini gambar saudaraku sebagai contoh ya. Ya, jadi itu harapan kita saudaraku. Intinya gimana supaya saudaraku ini konsisten semua, baik saudara-saudaraku ya, sahabat-sahabatku di lapangan, kerabat tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke ya, dari Indonesia sampai luar negeri, mancanegara. Intinya itu saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya bawakan, apa yang saya paparkan mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku tanpa terkecuali, khususnya bagi petani walet di luar-luar sana. Ya itu. Begitupun juga yang pemberi saran, yang punya saran, yang menjual saran kan selalu saya angkat. Ya. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan secara mendetail. Dan masih ada pertanyaan saudaraku ini kapan-kapan saya akan angkat. Jadi mohon maaf saudaraku, sabar-sabarlah yang belum sempat saya angkat pertanyaannya, karena penjelajah 75 saudaraku juga ini sibuk ya, sibuk di lokasi. Insya Allah kalau ada waktu luang saudaraku panjang umur, mudah-mudahan saya akan angkat pertanyaannya. Intinya saudaraku ya, bahasanya sabar, antri. Insya Allah saya akan angkat kalau saya lihat pertanyaannya. Ya itu. Jadi saya ulangi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah. Yang baiknya saudaraku ya, saudara perlu cerna dulu ya, silakan praktekkan ya, itu yang perlu dipraktekkan ya. Yang tidak berkenan itu saudaraku jangan juga diambil ya. Nah, tetapi perlu saudara dulu saring, karena semua yang saya keluarkan itu saudaraku semua yang pernah saya alami, semua yang pernah saya alami. Mengenai adanya burung hantu pernah masuk di gedung saya, pernah. Burung kalilawar juga masuk di gedung saya, pernah. Nah, tikus juga pernah, apalagi toke, semua saya pernah alami. Ya, kecoa, semut, pernah panas ruangan, pernah. Pernah terang juga di gedung saya, pernah. Dulu masih istilahnya masih umur gedung saya masih belia, seandainya manusia masih muda. Nah, lambat laun selalu saya kaji walet, dalami walet gitu, sampai saya belajar di CCTV itu. Nah, sampai sekarang lambat laun seiring waktu saudaraku saya, alhamdulillah sisa rezeki yang menentukan. Saya sudah jalani semua kelukesannya di dunia perwaletan selama 32 tahun lebih, menghampiri 33 tahun. Coba kalau saudara sudah 33 tahun di dunia perwaletan, gimana?
Nah, banyak sekarang saudaraku baru 2 tahun hidup perwaletan sudah sakit kepalanya. Ay, kenapa gini, kenapa gini, kenapa ini? Baru 2 tahun loh. Belum sampai 10 tahun. Bagaimana saya katakan 30, menghampiri 33 tahun? Nah, coba. Nah, itu. Jadi oke saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata salah terselip, ya silakan simak videonya. Yang sudah menyimak video-video yang terlewati saudaraku itu yang sudah lalu, silakan coba ikuti, ambil yang penting-pentingnya karena saya punya video saudaraku sudah lebih 2000. Capek kalau mau ditelusuri. Cari yang penting-penting, ya. Padukan seperti video-video saudara kita yang lain di YouTubers, ya. Nah, coba lihat-lihat di situ padukan, ya. Nah, karena sudah banyak kelihatan, sudah banyak terpapar di lokasi, begitu pun juga di mengenai adanya pembahasannya. Sisa saudara di situ cerna. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata salah terselip. Yang sempurna saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah clearkan pertanyaan saudara. Semoga sukses selalu tanpa terkecuali.